Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan akhirnya buka suara soal pernyataannya yang meminta Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati dicopot karena berbicara bahasa Sunda. Ia mengaku tak bermaksud mendiskreditkan suku Sunda. Ia lantas menyinggung agar tak ada istilah Sunda Empire atau Kerajaan Sunda yang melekat pada Kejaksaan Agung. Saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 19 Januari, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengungkapkan banyak yang memegang jabatan strategis di Kejagung bukan karena unsur suku Sunda yang dimiliki, namun karena memang memiliki kompetensi dan melalui mekanisme yang objektif hingga transparan. Ia kemudian menegaskan ucapannya tak bermaksud untuk mendiskreditkan suku Sunda. Arteria Dahlan juga menyesalkan adanya oknum jaksa yang berusaha menunjukkan kedekatan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan cara yang tidak pas. Ia menganggap bahwa hal ini bisa merusak sistem yang telah dibangun Kejaksaan Agung agar tak ada nepotisme kesukuan dalam instansi pemerintahan. Arteria kembali menegaskan bahwa dirinya tidak melarang menggunakan bahasa daerah. Namun Arteria Dahlan merasa geram jika ada oknum yang memperlihatkan kesukuan secara sengaja. Seperti diketahui, ucapan Arteria Dahlan yang menuai polemik terjadi dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kejaksaan Agung pada Senin 17 Januari. Dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan menyampaikan harapannya agar Kejaksaan Agung atau Kejagung bersikap profesional dalam tugasnya. Namun dalam rapat tersebut, Arteria Dahlan kemudian mengatakan bahwa ada Kajati yang berbahasa Sunda ketika rapat. Padahal menurut Arteria Dahlan, seorang Kajati haruslah berbahasa Indonesia ketika rapat. Pertama, rapat kerja itu dalam konteks tugas pengawasan. Kami ini yang sangat menyayangi institusi Kejaksaan Agung. Baik buruknya Kejaksaan Agung, jaksa semuanya adalah baik buruknya Komisi 3. Tentunya kita selalu punya keinginan, nawaitu yang kuat, secara khidmat dan penuh kecermatan dan kehati-hatian, agar institusi yang sedang dipimpin oleh Pak Jaksa Agung ini bisa semakin baik. Kan saat ini kan luar biasa capaian yang dihasilkan oleh Kejaksaan Agung. Capaian kinerja, tata kelola kelembagaan, tata kelola sumber daya manusia, manajemen perkara, bahkan beliau menghadirkan restoratif justice. Dari 15 menit pembicaraan saya, itu kan banyak hal-hal yang begitu bombastis loh. Materi muatannya mulai dari adanya laporan kepada jaksa, malah jaksa yang melaporkan si pelapor. Bagaimana mafia tanah, mafia kebun, mafia bahan pangan, mafia sembako, mafia pupuk dan sebagainya. Tapi memang sangat disayangkan itu kan tidak di-highlight. Tiba-tiba ada isu yang mengenai pembicaraan di rapat pimpinan. Saya ingin mengatakan begini. Kami, saya pribadi, Jaksa Agung dan institusi kejaksaan, para jam semua nih, kita punya komitmen yang kuat bagaimana reformasi birokrasi, penyusunan, mutasi, promosi, demosi, penempatan jaksa tinggi, penempatan kepala kejaksaan negeri karo-karo, semuanya dilaksanakan dengan suatu merit system yang terukur, jelas, objektif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di saat kita sudah membuat yang bagus ini, ada gempuran yang namanya Sunda Empire. Kita katakan, sekalipun ada orang Sunda yang duduk sebagai Kajati, duduk sebagai Karo, sebagai Kajari, atau jabatan-jabatan strategis, itu bukan karena Sundanya, tapi karena suatu mekanisme yang membuat dia terpilih. Mekanisme yang begitu objektif dan transparan. Karena beliau-beliau itulah yang memang cukup capable, punya kualitas, punya kompetensi, bukan karena Sundanya. Nah, ini sudah kita coba bangun 2 tahun ini. Nah, tapi memang akan disayangkan. Ada 1-2 jaksa yang masih coba memperlihatkan kedekatan dengan Jaksa Agung dengan cara-cara yang kurang pas. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!